Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, ini adalah materi kelas 8 bab 8. Oke, bangun ruang yang pertama kita bahas di sini adalah kubus, di mana kubus ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kalau ditinjau dari sisinya, kubus ini memiliki semua sisi berbentuk persegi ya. Di sini semua sisi dari kubus itu berbentuk persegi, baik sisi alas, sisi atas, kemudian sisi kiri atau sisi kanan, depan belakang juga sama ya. Semuanya berbentuk persegi. Kemudian dari sisinya lagi, banyak sisi dari kubus ini adalah 6 buah sisi, yaitu yang tadi ya, bawah atas, kemudian kiri kanan, depan belakang. Oke, kemudian sifat-sifat kubus kalau ditinjau dari rusuknya, ini yang pertama, rusuk-rusuk yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, rusuk ini adalah garis yang menghubungkan dua buah titik ya, itu namanya rusuk. Nah, kemudian banyak rusuknya, ini ada 12 rusuk. Jadi kalau kita hitung, misalnya ini AB itu yang pertama, kemudian BC 2, 3 CD, 4 AD, kemudian 5 EF, 6 FG, 7 GH, 8 EH, 9 AE, 10 BF, 11 CG, dan 12 DH. Nah, jadi totalnya ada 12 rusuk ya, dan semua rusuknya ini berpotongan, tegak lurus. Contoh misalnya AB atau rusuk AB ini tegak lurus dengan BC. Dia juga tegak lurus dengan BF ya, perpotongannya ada di titik B. Seperti itu ya. Kemudian sifat kubus ditinjau dari titik sudutnya, ini dia memiliki banyak titik sudutnya, ini ada 8, yaitu yang pertama titik sudut A, kemudian titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, kemudian titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan terakhir yaitu titik sudut H. Nah, setelah kita mengenal sifat-sifat kubus, materi yang kedua dari kubus ini adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini adalah seperti kita membuka sebuah kardus ya, sebuah kardus, tapi kalau kardus ini jarang yang bentuknya kubus, biasanya persegi panjang ya. Nah, tapi konsepnya sama. Misalnya kita punya sebuah kardus atau sebuah bangun ruang berbentuk kubus, kita buka sisi-sisinya yang tadi 6 sisi itu sehingga nampak secara datar ya, tidak lagi menjadi bangun ruang ya, karena kita buka satu persatu. Oke, untuk membuat jaring-jaring kubus ini langkahnya yang pertama kita tentukan dulu sisi awal ya, sisi awal yang mau kita jadikan patokan. Misalnya saya buat sisi awalnya ini adalah sisi alas seperti ini misalnya. Oke. Nah, sisi alas misalnya ini, kalau sisi alas saya kasih nama A B C D ya. Oke, berarti di sini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Oke, ini adalah alas atau yang pertama ya. Berarti masih ada 5 buah sisi lagi yang harus kita susun ya, sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Misalnya setelah dari alas ini kita mau kemana? Apakah mau ke samping kiri atau ke samping kanan? Kalau misalnya kita mau ke samping kiri, berarti selanjutnya lihat dari kubus ini yang ke samping kiri, kira-kira rusuk yang nempel dengan samping kiri itu yang mana dari sisi alas ini? Tentunya dari sisi yang AD ya. Berarti dari AD ini kita kasih, oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi. Nah, sama ya, bentuknya pasti sama karena ini adalah sisinya sama, yaitu persegi. Sehingga di sini A ini rusuk AB, dia berpotongan dengan rusuk AF karena titik potongnya di A ya, berarti di sini F. Oke. Kemudian yang D ini adalah titik potong antara DC dengan D apa ini, ke sini ke kiri ya. Berarti DH ya, yang ini ya. Berarti DH. Oke, ini adalah sisi kiri. Oke, selanjutnya di sini kita sudah punya 2 buah sisi sebagai patokan. Nah, untuk sisi yang ketiga kalian boleh milih lagi. Apakah mau dari sisi yang kiri ini kita lanjutkan atau dari sisi alas lagi. Misalnya saya ambil dari sisi alas lagi ya. Nah, sisi alas misalnya sekarang saya mau ke ini kan lihat nih sisi alas. Sisi alas ini berhubungan dengan kiri, kemudian berhubungan dengan kiri ke sini ya. Kemudian berhubungan juga dengan kanan di sini ya, nempel ya.
Oke, yang nempelnya itu yaitu BC. Kemudian dia juga berhubungan dengan sisi belakang, oke, yang ini yang DC ke GH ya. Kemudian dia berhubungan juga dengan sisi depan yaitu ABFE ya. Terserah kita mau lanjut kemana nih. Kalau misalnya kita mulai dari alas lagi, apakah mau ke kanan, depan sama belakang, karena kiri sudah ya. Oke, misalnya kita mau ke depan. Oke, depan. Depan ini kan yang ini ya. Sisi depan itu ABFE. AB-nya sudah ada, berarti kita tinggal buat garis atau rusuk yang terhubung dengan A dan terhubung dengan B. Misalnya, kalau dari titik B kita tarik ke sini ya, karena ke depan, nah berarti dia sama mana? Sama ini ya, titik F. Berarti di sini adalah titik F. Kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, titik A dia berhubungan dengan bagian depan atau sisi depan ini dengan titik E ya, yang ini ya. Oke, berarti di sini adalah titik E. Oh, yang ini maksudnya tadi E ya, ini E ke kiri ya. Jadi A ke kiri, ini ke E ya. Oke, selanjutnya di sini kita kasih nama, misalnya ini adalah depan ya, depan. Oke, untuk membuat sisi yang lain berarti tinggal 3 sisi lagi ya, yaitu kanan, belakang sama atas ya. Oke, terserah kita mau mulai dari mana, mau dari alas lagi, mau dari kiri atau dari depan. Misal kita lanjutin dari depan ya, sebagai patokannya ini kita lanjutin dari depan. Yang belum tadi kanan, kemudian apalagi belakang sama atas. Misalnya dari depan ini kita mau berhubungan dengan sisi yang atas. Oke, sisi yang atas kalau dari depan ini kan yang nyambungnya sama E sama F ya. Berarti dari rusuk EF ini kita buat sambungannya ke bagian sisi atas ya. Oke, berarti ke atas ya, ke sini ya. Berarti ke sini. Oke, seperti ini. Gak mungkin ke samping ya. Kalau ke samping berarti nanti hubungannya sama B sama A ya. Ini kan hubungannya sama, kalau sama atas, ini atas. Nah, maka dia berhubungan dengan rusuk EF ya, rusuk EF. Nah, E ini berhubungan dengan H, kemudian F berhubungan dengan G ya. Berarti ini E dengan H dan F dengan G. Oke, selanjutnya tinggal 2 sisi yang tersisa, yaitu sisi kanan dan juga sisi belakang ya, sisi kanan dan juga sisi belakang. Oke, misalnya kita mau buat sisi kanan. Nah, sisi kanan ini berhubungan dengan sisi bagian bawah, kemudian sisi bagian depan dan juga sisi bagian belakang, kemudian yang terakhir sisi bagian atas. Berarti kita bisa membuat dari sini ya, ada alas depan atas, ini bisa kita sambungin ke sisi kanan. Terserah kalian mau pilih alas dulu atau depan atau atas, terserah kalian ya. Yang penting nanti sesuai ini rusuk-rusuknya. Misal saya ambil dari bagian depan. Nah, depan, bagian depan A, B, F, E yang berhubungan dengan sisi kanan itu adalah garis atau rusuk BF ya. Oke, berarti BF itu yang ini ya. Berarti kita bisa perpanjang atau kasih hubungan rusuk. Nah, berarti B kita kasih rusuk. Kemudian F juga kita kasih rusuk seperti ini. Nah, berarti kalau kita sambungin B ini dengan bagian kanan itu berhubungannya dengan rusuk BC ya. Berarti di sini adalah C dan di sini F berhubungan dengan G. Oke. Nah, ini adalah kanan. Oke, tinggal satu lagi berarti ya, yaitu sisi bagian belakang. Bagian belakang itu terhubung dengan sisi bagian kiri atau sisi bagian kanan atau bagian atas atau bagian bawah. Ya, terserah kalian mau pilih dari yang mana. Misalnya saya mau pilih dari yang bagian kiri. Nah, bagian kiri yang ini ya. Untuk ke belakang itu yang nyambung ini adalah DH ya, atau rusuk DH. Oke, berarti kita bisa membuat sisi yang bagian belakang itu di sini ya, karena berhubungan dengan rusuk D sama H. Oke, berarti yang D ini nyambungnya ke bagian belakang ini adalah dengan C, dan H ini nyambungnya dengan G ya. Oke. Nah, kalau kita sambungin ini semuanya ya, sambungin, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini lagi.
Nah, ini adalah bagian belakang ya, belakang. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara membuat jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini ada 13 rangkaian ya. Jadi masih banyak lagi, ini baru salah satunya. Silakan nanti kalian buat sendiri jaring-jaring kubus yang lainnya ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya contohkan barusan. Oke, kita lanjut. Nah, materi selanjutnya dari bangun ruang kubus, kita diminta untuk menentukan luas permukaan kubus. Luas permukaan ini berarti kita mencari seluruh luas sisi dari kubus ini ya. Karena kubus ini memiliki 6 buah sisi, maka luas permukaannya ini adalah, atau kita tulis dulu, luas permukaan sama dengan, nah ini kan 6 sisi ya, kebetulan semua sisinya sama yaitu persegi dan ukurannya juga sama ya. Berarti luas permukaan ini kita samakan saja dengan 6 kali luas persegi ya, luas persegi. Nah, perseginya ini, luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Berarti luas permukaan ini adalah 6 dikali sisi kuadrat atau S pangkat 2 ya. Berarti luas permukaan untuk kubus ini adalah 6S pangkat 2 atau 6 kali sisi pangkat 2. Oke, jadi ini luas permukaan dari kubus ya, 6S pangkat 2. Contoh, misalnya di sini kubusnya adalah panjang rusuknya atau panjang sisinya ini adalah 10 ya, 10 misalnya. Maka yang BC dan semua rusuknya ini pasti 10 cm juga ya. Ini 10, ini juga 10. Pokoknya semuanya ini 10 cm. Maka nanti kalau misalnya diminta untuk mencari luas permukaan kubus, kita tinggal tuliskan saja luas permukaan. Oke. Ini sama dengan 6S pangkat 2 sama dengan 6 dikali S-nya ini 10. Oke, karena dipangkatkan 2 berarti 10-nya dikali 10 lagi ya, kali 10. Berarti 6 kali 10, 60 dikali 10 adalah 600. Nah, satuannya kalau luas ini adalah cm persegi atau ada perseginya ya, tergantung. Kalau di sininya meter berarti kita meter persegi juga. Satuan dari luas ini adalah persegi, baik itu cm, meter, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh sederhananya ya. Oke adik-adik, materi selanjutnya dari kubus ini adalah menentukan volume kubus. Nah, volume ini adalah luas alas ini kita kalikan tinggi ya. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk volume bangun ruang yang lain. Jadi, untuk volume ini luas alas dikali dengan tinggi. Nah, kebetulan kalau kubus ini luas alasnya adalah luas persegi ya. Berarti V kubus, oke, kubus ini sama dengan luas alasnya, berarti sisi kali sisi ya, karena ini persegi berarti S dikali dengan S, kemudian kita kalikan tinggi. Kebetulan tingginya ini juga adalah sisi ya, nah, karena sama-sama bangun persegi ya, berarti ini alasnya ini persegi, sisi kali sisi, kemudian yang ini tingginya juga sisi ya. Nah, berarti volume kubus ini rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau S pangkat 3 ya. Oke, kita kasih dulu seperti ini supaya kelihatan. Misal, saya tadi buat sisinya ini adalah 10 cm ya. Nah, maka yang ini juga 10 cm, 10 cm. Kemudian yang tingginya juga 10 cm. Karena sama ya. Nah, berarti untuk volume kubusnya kita tulis pi kubus ini sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 itu berarti artinya sisinya dikalikan sisi sebanyak 3 kali ya. Di sini kebetulan sisinya adalah 10 cm, maka volume kubus adalah 10 kali 10 lagi kali 10 lagi. Jadi 10-nya ada 3 kali karena pangkat 3 ya. Oke, berarti 10 kali 10 100 dikali 10 1000. Nah, untuk satuan volume itu penyebutannya adalah kubik, sehingga karena di sini adalah satuannya cm, maka untuk volumenya adalah cm
kubik ya. Pangkat 3 ini namanya adalah kubik, sedangkan untuk luas yang tadi pangkat 2 itu namanya persegi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.